asri minkum ba'da yaumin wa sa'atu ghairikum amun fa'amu wa sa'atu ghairikum amun fa'amu. Salatullah tarsyakum habibi wa alaikum wa yaghshakum salamu ala qadiril jamali ma'al kamali ala qadiril jamali ma'al kamali wa ma dhariba muhituna rahamu wa ma dhariba muhituna rahamu. Wa sabri anhum syai'un muhalu wa ma li qatilun illa al-bitam. Wa sabri anhum syai'un muhalu wa ma li qatilun illa al-bitam. Idza ayantukum zalat umumi idza ayantukum zalat umumi wa in ghibtum dana minil himamu wa in ghibtum dana minil himamu. Salatullah tarsyakum habibi wa alaikum wa yaghshakum salamu ala qadiril jamali ma'al kamali ala qadiril jamali ma'al kamali wa ma qariba muhibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kita hormati, yang kita muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, bapak ibu yang hadir, khususnya jamaah majelis berkat jaya Abah Mama. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada setiap kita mudah-mudahan keimanan yang sempurna dan dibersihkan hati kita, dan semua kita wafat mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nyambung pengajian kita ya. Setengah bulan yang lalu kita membicarakan masalah perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala sholat, yang perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hilangnya pahala sholat di luar waktu sholat. Setengah bulan yang lalu kita bahas, yaitu yang pertama adalah mudah tersinggung. Setengah bulan yang lalu. Minggu ini kita membahas masalah yang kedua, hal-hal yang menghilangkan, menyebabkan hilangnya pahala salat, ialah yang kedua, jar orang Banjar paanggapan, jar bahasa Indonesia pamarah.
Bila tersinggung masih di dalam. Bila marah sudah nampak, artinya keluar. Bisa keluar dari mulut, bisa keluar dari wajah, bisa keluar dari status. Sari kalau orang tulis status, itu berarti marah sudah. Artinya mesranya tersinggung menjadi marah. Saking mesranya tersinggung itu menjadikan sebab jadinya pemarah. Kada muntung, kada pikiran, kada hati, tapi tersinggung ulah status. Kalimat-kalimat nang kada nyaman, siapa-siapakah ditulisi status. Bila kada status di WA, status Facebook, rame nama ngomini. Kenapa? Jirang sekong sabar haja, Jirang sekong tersinggung, memarasnya aja. Itu sebujurnya hal-hal sempat mengandak ke dalam status itu sudah termasuk bagian daripada namanya peanggapan orang Banjar, pemarah. Saking mesranya tersinggung ini menjadi pemarah lah. Mesra itu artinya nyatu bener. Air dengan pohon tuh nyatu, dibuka aja pohon tuh ada air. Saking menyatunya air mesranya dengan pohon tuh kada kelihatan lagi airnya, pada di dalam itu ada mengandung air. Saking mesranya tersinggung tuh di dalam pemarah tadi, sampai tersinggungnya sudah menjadi satu di dalam satu pohon tadi, maka keluarlah yang namanya sifat pemarah. Sifat pemarah ialah sini dulu. Di sini disebutkan perbuatan yang menyebabkan hilangnya pahala sholat ialah yang kedua pemarah. Allah memfirmankan di dalam Al-Quran tentang kemuliaan orang yang menahan marah, mampu menguasai marah. Jar Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, laksana luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang menafkahkan hartanya di waktu kesunyian, dalam kesunyian ataupun dalam kesempitan, dan mereka yang mampu menguasai akan amarahnya dan memaafkan daripada sekalian manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang itu. Jadi salah satu bila kita hendak dicintai Tuhan, hilangkan yang namanya sifat pemarah. Ulun duduk mikir-mikir, tapakur jadi orang. Sambil tapakur ulun duduk rancak hari-hari itu. Ulun pikir manusia tuh yang namanya dunia ini, sifat dunia tuh memang kayak ini. Apa yang kayak ini? Di dunia nih ada yang pengasaran muntongnya. Ada yang muntongnya kada batur, bepandir. Ada yang lembut. Ada yang bagus. Terus jenis muha ada yang perangutan. Ada yang murah senyum. Terus ada lagi kelakuan manusia yang jujur. Ada juga yang senang membodohi orang. Ada yang senang berdusta. Ada yang terkadang muhanya manis, pintar bersilat lidah, sekalinya di belakang mendustai. Ada dan bermacam-macam. Inilah dunia. Dan semua itu menyebabkan dari hal-hal yang disebutkan tadi itu, menyebabkan kita tuh bisa jadi marah.
Sedangkan kita kan bisa berhindar seperti ulun kisahkan, ke hutan pun kita tetap marah. Berjalan, tasipak tunggul, tunggulnya nyarik, uyuh, susah hidup umpama, bosan di tengah orang banyak karena hendak marah-marah terus, lari ke hutan, ya tetap marah juga. Betanaman yang sekiranya 2 bulan tumbuh berhasil, pas 2 bulan kada tumbuh-tumbuh, semuanya ditinjaki tanaman, semuanya disipaki. Artinya maupun di tengah orang banyak ataupun di kala sendirian, yang namanya sifat pemarah ini tetap akan timbul bila kita kada menguasai. Inilah yang namanya dunia. Tapi dampak yang paling berbahaya tadi, diantaranya dampak yang paling sangat merugikan ialah menyebabkan hilangnya pahala kita, pahala yang kita kerjakan di dalam salat. Cuma intinya manusia itu yang memang kayak itu. Kadang-kala kita menghindar, yang semestinya tetap kita yang harus bisa menguasai terhadap pemarah tadi. Di sini apa namanya itu, macam-macam jenis marah. Di sini kita mengenal. Marah itu ada terbagi 3 macam. Jadi marah nih ada nang kada boleh dihilangkan. Nah, marah nih yang namanya marah nih ada 3 macam dalam agama. Wajib kita ketahui mana marah yang disuruh menguasai, mana marah yang disuruh jangan dihilangkan, ya. 3 macam. Marah itu dulu yang pertama, marah itu apa dulu? Yang pertama, marah itu ialah sesuatu atau perbuatan atau sikap yang menyebabkan merugikan diri sendiri. Rugi orang bisa sifat pemarah tuh. Kada ada nyamannya hidup di dunia. Pusing terus nyarik, pusing terus nyarik. Marah ada terbagi 3 macam. Yang pertama, ini yang pernah ulun jalani lah. Yang ini semua yang ulun sampaikan ini yang pernah ulun jalani, ulun catat dan ulun rangkul di dalam buku. Marah ada 3 macam. Yang pertama ialah orang yang tidak memiliki rasa marah sama sekali. Ini kada disuruh dalam agama. Kada penyarikan lalu-lalu. Kada pemarah sama sekali. Ini kada disuruh. Disambati orang anak nakal berenai juga, anak jadi maling juga, ini itu segala macam, anak menyuntan berdiam juga kada sarik-sarik. Ini kada disuruh. Ini pertama jenis macam marah. Marah yang kedua ialah marah yang terkontrol. Marah yang terkontrol atau yang mendidik. Ini sifat seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, marah yang terkontrol, yang tidak tercampur emosi. Ini disuruh. Kada boleh dihilangkan. Artinya jar bahasa kita marahnya tuh mendidik. Anak nakal, padahal anak nakal sariki dari umur inya, anak dari lahir sampai 5 tahun kasih sayangnya banyak. Di atas dari 5 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun kasih sayang dikurangi, marah mendidik agak ditimbulkan apabila ia berbuat salah. Jar bahasa kita disariki bilanya baulah yang kada-kada. Ada orang banyak kesayangan lawan anak, marahannya kaina baik jar. Anak nakal, marah baik marah terus, biar terus. Sampai gana, kada pernah ditagur-tagur. Kesayangan lawan anak. Terkadang abahnya menagur kepada anak nakal, umahnya melawan nakal. Jangan abahnya nya kada kayak itu. Padahal dasar nakal juga.
Terkadang umahnya yang memarahi, abahnya yang melawan akal. Di sini marah yang terkontrol, nang kada bercampur emosi. Ulun dulu pernah dilajari oleh Pak Guruan ulun. Bila ikam sarik gesidin hati jangan sampai benci. Bila kita memadahi anak atau memadahi siapapun, dulu terutama orang terdekat, jika ia bersalah, sarik tapi hati jangan sampai muar. Bila sarik hati muar, berarti ia sampai ke benci. Sudah sampai kepada derajat benci. Yang ini dinamakan marah yang kada terkontrol. Sarik tapi hati jangan sampai muar. Sampai kada hakon betamuan, sampai kada hakon menagur, sampai kada hakon merawa, sampai dibibirkan lagi kebenciannya kepada orang lain. Ini parah nih. Nabi kada menyuruh seperti itu. Marah dengan kalimat yang baik, dengan emosi yang terkontrol. Bahkan orang bahari itu menyarik lawan anak tuh kalimatnya bagus. Oh bontong, oh beiman. Oh bontong, oh beiman. Sariknya malah berbuahkan doa kayak sejenis Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais. Pernah waktu halus kalau kisahnya berbuat nakal, melihat kuitannya, Sudais bakuriak mamanya. Saking mamanya tadi naik marah melihat anak kuitan nakal, melihat anak nakal. Mama doakan ikam jadi imam Masjidil Haram. Saking girigitannya tadi. Kalimatnya keluar nang baik. Marah yang terkontrol namanya. Bila marah ada terkontrol, kalimat aja bahasa kita Banjar, kalimat kada nyaman pangul nyambat ulun sekedar contohkan aja. Kalimat kayak bungol kan. Anak disambati kalimat bungol tadi sarik. Pas ganal dasar kayak itu bebenaran. Karena orang marah emosi kada terkontrol nih, sambatannya sembarangan. Kada teratur. Nah, jenis marah yang kedua, di sini disebutkan ialah marah yang terkontrol. Hati ketenangan tanpa ada benci, tanpa ada rasa yang kada bagus, ini yang disuruh oleh Nabi. Makanya kita kalau bila sekolah tuh, bila guru tuh penyarikan lakas murid pintar. Itu namanya marah mendidik. Ulun bisi kuitan penyarikan. Bila subuh tuh kada bangun, biasanya sidin membawa hambat parahnya tuh. Gesan manu tilam tuh nah. Gerebawan. Kekanakan nih. Bila malam Jumat dulu ulun lagi halus, bila kada membaca Yasin, keluar sudah paikat. Wajib membaca Yasin kami tuh di rumah malam Jumat, mbah maghrib. Keras, tapi mendidik. Bukan keras tapi kada mendidik. Nah, masuk kepada marah yang ketiga ialah marah ya, yang berlebihan, yang melewati batasan-batasan, yang menjadikan ia kehilangan akal pikir atau kontrol sehingga ia bertindak membabi buta. Nah, ini nang dilarang. Kekuatan tersinggung. Keluar ini sembarangan. Ini kalimatnya macam-macam. Ulun kada purun nyambatakan pian bakal menemui contoh-contohnya semuanya. Dan terkadang sebagian orang pemarah tapi kada merasa dirinya pemarah. Ada juga. Terkadang seseorang mempunyai emosi tinggi tapi kada merasa mempunyai emosi tinggi. Yang beda-beda macam-macam manusia nih. Nah, yang ketiga ini akhirnya marah yang melewati batasan, jangan sampai bertindak membabi buta. Ayo, dinding ditampar, HP ditawak, meja ditinjak, besesambat sembarangan sudah.
Terkadang perkara di luar karena tersinggung di gawian bulik ke rumah bini atau umpat disarik-sariki. Cukup yang di luar jangan dibawa ke rumah. Marah so bini kada tahu apa-apa datang perawa muntung yang kada kekaruan. Sekalinya sebabnya tersinggung di luar, marah-marah datang ke rumah. Semuanya berdampak merugikan kepada diri sendiri. Orang yang memiliki amarah yang berlebihan memiliki batasan-batasan, iya, ya. Jika seseorang memiliki marah, nah ketiga nih yang disuruh menghilangkan. Jika ia memiliki amarah berlebihan yang sampai melewati batasan-batasan, maka orang demikian akan kehilangan akal pikir. Kalau kau berpikir lagi, makanya asal sambat. Marah seorang. Hancur hati orang disambat, nggak ada nyaman. Sarik lawan kakanakannya nakal, apalagi anak yatim, dasar juga anak yatim nih marasnya anak orang disambat. Anak yatim disambat, terkadang anak kampang, terkadang disambat anak jinah, anak ini, anak itu, marah, kasihan hati orang. Kan sembarangan bisa sambat tuh. Muha orang disambati bila sarik dasar juajar. So mau contohkan aja dasar juajar muha kayak timpakol, muha kayak macam-macam disambat. Muha kayak ini pokoknya. Karena akal pikirnya hilang hingga ia berbicaralah dengan kalimat-kalimat yang kada terkontrol lagi. Ini merugikan benar lawan diri seorang. Macam-macam disambati. Perasa menggurak hati ini, panas. Efeknya ada. Nanti lu sebutkan sesuai hadis. Nah, jadi orang yang memiliki kemarahan yang berlebihan, ia akan kehilangan akal pikir hingga bertindaklah ia dengan kata-kata yang kada terkontrol. Lelaki lawan bini beda. Kalau binian giga simpannya lebih besar. Kalau untuk mengingat sesuatu yang menyebabkan amarah. Kalau lakian giga-giganya bahasa wah ini penggiga apalah memori kah? Memorinya nih, memori lelakian nih lawan memori bibinian nih lebih besar memori bibini kalau untuk menyimpan sesuatu yang menyebabkan amarah. Kalau lagi berkelahi itu bibini itu kalau 20 tahun pernah berkelahi lawan lakinya ingat masih karena giganya sangat besar memorinya nih. Kalau lakian kita pernah berkelahi dengan bini mungkin berapa hari bisa kita kada ingat lagi. Itu kelebihan wanita. Kalau untuk memori menyimpan sesuatu yang menyebabkan amarah, wanita lebih besar. Karena kekuatan tersimpan bagi wanita tadi, ini aja memori tersimpan juga termasuk menyebabkan kemarahan terus. Kalau lelaki lebih mudah melupakan. Itu kalau di dalam rumah tangga, tapi kalau di luar itu memori wanita lelaki lebih lumayan besar juga tergantung sifat tersinggungnya. Tersinggungnya besar, giganya pun lebih besar juga. Kotanya ini besar menyimpan. Kuat yang menyimpan. Bujur kada bujur itu memang bujur lah. Ulun di sini kada menyambat kada. Ulun menjelaskan di sini menerangkan bahwa itu memang kota berbeda-beda. Artinya di sini perlu kesungguhan. Menyebabkan ia kehilangan akal pikir atau kontrol sehingga bertindak membabi buta. Pertama, akal pikir kan hilang. Di zaman Nabi itu ada salah satu hadis itu menyebutkan jangan bertindak sesuatu atau memutuskan suatu perkara jangan memutuskan suatu perkara sedangkan engkau dalam keadaan marah. Itu harus kita ikuti prinsip. Bila dalam keadaan emosi jangan memutuskan satu perkara.
karena perkara itu kada bakal beres. Sudah jual aja, sudah anu aja, sudah. Jangan memutuskan satu perkara dalam keadaan marah. Yang kedua, kita buliki yang pertama, ya. Orang yang amarah melebihi kelewatan batas menyebabkan akal pikirnya hilang hingga berkata-kata yang tidak terkontrol. Kita nih wajib menjaga perasaan orang. Pertama, menjaga perasaan, yang kedua menyayangi perasaan. Menyayangi perasaan lebih tinggi derajatnya daripada menjaga perasaan. Di mana hilangnya pahala salat ayo? Ketika marah, kada terkontrol, akal pikir hilang, keluarlah kalimat yang kada bagus. Bres. Ini namanya keji. Kada terjaga lagi perasaan orang. Orang maras maarit hati, kasihan. Kita puas menyambat. Puk, ulun kada purun nyamberkan contohnya karena ulun kada biasa bepandir yang kada baik. Puk, rasa ditinju perasaan orang. Puas kita mengeluarkan isi hati karena marah. Nyaman kita berabah. Tapi yang disambat, yang dimarahi tadi, akibat montong kita tadi tuh hancur hati. Kasihan orang. Hanya karena kita kepuasan hati kita, orang maras maarit. Kasihan orang menahani, hancur hati. Sedangkan dalam hadis disebutakan karena sebab marah, akal pikir hilang, mulut kada terkontrol hingga menghancurkan perasaan orang mendengar perkataannya tadi, menghancurkan hati orang lain. Dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah batu per batu. Pian tolak ke Makkah, ambil gudam, hancuri Ka'bah tuh. Dosa lebih genal dosanya lagi menghancurkan hati saudara kita. Ini yang keluarnya, sebabnya supaya jelas. Ini yang keluar, kejinya nih yang keluaran, yang menghilangkan pahala-pahala salatnya tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpahala di luar pahala, di luar salat, ininya nama hilang akan muntungnya kada batur. Makanya kan disebutkan dalam hadis, Nabi pernah bertakun kepada para sahabat. Ringkas hadis ulun menjelaskan, kada ulun baca karena panjang. Atadruna manil muflis. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Ujar para sahabat menjawab, orang yang bangkrut man la dinara wala dirham, orang yang kada bisi duit sama sekali. Kada aja Nabi. Orang yang sebenarnya bangkrut siapa? Nah, diantaranya nih, yasub, katujuh keluaran, mencaci, pemandiran yang kada bagus karena sebab marah. Hilang pahala salatnya, hilang segala kebaikan, pahala kebaikan ia kerjakan, datang ke hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Bangkrut di dunia kada sesakit bangkrut di hari kiamat. Rugi semuanya, maras orang. Nah, diantaranya kembali kasihan orang, perasaan orang dijaga. Menjaga perasaan itu lebih baru langkah pertama, belum menyayangi perasaan lagi. Hati orang tuh kita sayangi demi kada merusak hati orang tuh, demi kada tersentuh, demi kada tersinggung. Itu namanya kita sayang dengan perasaan. Kalau menjaga kita masih di bawah derajatnya. Kalau menyayangi itu lebih tinggi daripada menjaga. Makanya ada kalau ulun tulis di dalam syair, mencintai kekurangan, menyayangi perasaan. Mencintai kekurangan itu kada mengeluh di dalam hidup apapun yang ada. Menyayangi perasaan itu yang ulun tulis, ulun maksud. Jangan sampai karena sebab marah kita nih bepandir sembarangan, hati orang hancur. Kasihan orang yang maarit menahan karena sebab hanya kepuasan hati kita dan muntung kita. Kada cukup dimuntung di media sosial ditulis, meluapkan kekecewaan dan kekesalan. Yang rugi siapa? Diri kita seorang, diri kita sendiri. Bagi yang sayang lawan diri, bang, bagi siapa yang sayang lawan diri. Bila kada sayang lawan diri, kada apa-apa, masing-masing.
Marah yang ketiga ini bertindak membabi buta, macam-macam, berkata-kata dulu lah. Yang kedua, ia berbuat membabi buta, apalagi sampai main tangan. Akhirnya Nabi menyebutkan dua perkara. Ya Nabi, bila amarah ini kada dihilangkan, pertama ya Nabi, bila sifat marah tuh terus diluapkan, dikeluarkan, ia akan menerima dua perkara aja Nabi. Bila amarah terus diluapkan, puas, tapi orang ma'arit, ia jar Nabi kaina akan menemui yang namanya di usia Tuhannya tadi latah aja orang Banjar. Kenapa bahasa Indonesianya latah? Rapak rabus, bepandir kadada judul. Orang belum tuntung bepandir, sahut-sahuti ulun pernah ceramah di Samarinda nih. Baru ulun baca kitab menerangkan disahuti dah, sahutannya lain judul. Ulun pinandu orang nih latah, pasti orang nih pemarahan julun. Ulun tanyai orang-orang dasar pemarahan, mulai lagi halus pemarahan. Nya kalau amarah dikeluarkan tarus Tuhannya latah di orang Banjar. Rapak rabus kalau bahasa Indonesianya kada nyambung. Orang bepandir kada nyambung, bepandir asal keluarkan kada berjudul, ndak ada judulnya. Kadang judul ini ya nyambungnya itu marah-marah pulang. Kada tahu di tengah orang banyak, kada tahu dalam masjid, kada tahu waktu pengajian. Waktu pengajian ulun pernah. Waktu nyampaikan berdiri, anu guru aja, anu guru aja. Jun latah orang nih. Pasti orang nih pemarah julun dulu. Setiap dimanapun ulun temui orang-orang yang latah, ya, latah, hati ulun temui, dasar pemarah. Terbukti hadis Nabi. Itu pertamanya. Pian uyuh mengawani orang yang latah nih pandir kada baturan. Yang kedua, Nabi bila amarah tidak dikuasai, nanti ulun sebutkan kayak apa caranya menguasai. Bila amarah ditahan kada keluar, tapi hati dengan pikiran nih gerumu sampai tertahan di sini jadi pikiran, akan menyebabkan ia akan menemui satu perkara nanti dalam kehidupannya aja Nabi, apabila ia tidak menguasai kadang menguasai amarah, dipendam, amarah dipendam tapi kada dikeluarkan, ia akan menemukan yang namanya diberikan namanya penyakit lumpuh. Ya bahasa kita wah ini stroke. Takuniha orang-orang yang stroke. Ulun kada menyinggung kepada orang yang pernah diberikan penyakit stroke. Mudah-mudahan kita nang sehati, mudah-mudahan kita kawa menguasai amarah. Lihati takuni aja orang nang stroke. Kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran tuh ngarannya amarah yang dipendam. Karena Nabi mengatakan 80% penyakit pada jasad disebabkan penyakit batin, dan kekuatan amarah yang terpendam itu termasuk penyakit batin, ialah menjadi pikiran. Arit. Akhirnya jalur darah kada lancar, pembekuan timbul, jadinya lumpuh. Kalau dalam bahasa hadis lumpuh, kalau dalam bahasa wahyu ini stroke. Padahal masa dikit lah menyampaikan supaya kita tahu. Mungkin kita kada hendak ya kayak itu. Dua perkara aja Nabi. Bila amarah dikeluarkan nyalatah kainanya. Sampai tua umur 60 lebih masih gini-gini muntungnya nah. Ulun mencontohkan gini-gini aja nah. Bila amarahnya tuh dipendamnya menjadi pikiran menjadi zikir, bukan zikirnya la ilaha illallah, bukan zikirnya Allah, tapi kalimat-kalimat yang kada bagus, pemikiran yang kada bermanfaat sampai sasak dadanya. Nabi namanya nyambat orang tuh lumpuh kan aja Nabi. Dan itu ulun buktikan. Bila ada setiap orang yang lumpuh, ulun takuni. Orangnya kada pemarah, maksudnya bukan kada pemarah, orangnya kada ceplos-ceplos. Tapi ulun takuni kekuatan menahan di dalam. Iya tadi jar orang kada disambat ialah jenis marah yang pertama, kada marah sama sekali.
melihat bini nang kayak ini diam sabar, melihat anak kayak ini sabar, melihat anak beminanto kayak ini sabar. Sabarnya tuh jadi pikiran, bukan di kawa menenangkan. Sasak di sini semuanya. Akhirnya jadi perkara yang kedua tadi, yang ini kita kada hendak. Makanya kan jar Nabi, ciri di sini bukan jar Nabi, di sini disebutkan ciri-ciri tanda orang yang memiliki sifat pemarah tadi tuh. Jarnya yang pertama tagayyarul laun, ketika marah muha habang. Nah ini nih menyebabkan memendam tuh habang. Habang tuh kekuatan ketebalan darah. Habang. Pompa jantung tuh kencang. Dup 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 dup. Yang kedua tandanya syiddatur ra'dah, ini ulun catat di sini, syiddatur ra'dah, bergetar. Ketika jalan darah amarah tinggi, darah kencang, pompa jantung kencang, timbullah syiddatur ra'dah, menggetar-getar awak nih, lamah. Makanya makin batuha kada makin bersihat, awaknya makin lama. Longlai, nya lamahan awak nih, rasa kada kau berdiri. Nah, lama tuh bang, kencang, pompa jantung ini kada normal lagi. Bila ia keluarkan, lapang di sini bisa kembali normal jantung, tapi perasaan orang pecah. Tapi ia akan menemui penyakit yang namanya latah. Bila ditahan, kebiasaan kayak itu bertahun-tahun, maka ia akan menerima yang dinamakan jar Nabi lumpuh atau stroke. Yang ketiga ini kita disuruh menguasai, bukan menghilangkan. Kalau disuruh menghilangkan lah, maksudnya disuruh menghilangkan yang ketiga, tapi kada disuruh menghilangkan yang kedua. Kada terlalu penyarikan hidup karena kalau diwaluhi orang tarus ya Allah. Sabar aja tarus, sabar aja tarus. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti mana ulun pernah sebutkan, ya, tentunya kita nuntut ilmu ini hendak selamat ya Allah, nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Setiap keterangan atau ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, jangan kita tujukan ke orang lain, melainkan kita menunjukkan kepada diri kita sendiri. Khususnya kita mencoba melihat, memandang kepada diri kita seorang, diri kita sendiri. Apakah memang kita ada penyakit ini atau kada? Bila kita sudah tahu memang ada penyakit ini, ya memang terserah kita. Kita hendak menguasai, alhamdulillah. Kita kada hendak menghilangkan, itu hak kita. Tapi ulun mendoakan mudah-mudahan kita mampu seberatan dan diberi untuk menguasai, bisa menghilangkan amarah-amarah nang kada terpuji. Amin ya rabbal. Ini min akhlakil madmumah bang, dari sifat yang tercela, yang menyebabkan memudaratkan dirinya dan merugikan kepada dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila engkau ingin mengetahui siapa diri engkau, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar engkau atau orang-orang yang bergaul dengan engkau. Kita tuh seberataan namun melihat diri kita pasti merasa baik, tapi belum tentu baik. Makanya surga tuh lebih banyak pendosa yang bertobat daripada orang nang ahli ibadah merasa baik, merasa pintar. Dan 80% ke atas kemungkinan kita banyak kada tahu siapa diri kita. Kita terus merasa baik. Apabila jar Sayyidina Umar kita hendak tahu siapa diri kita, takuni. Kita betakon lawan kawan-kawan kada hakon madahakan. Suruh nang lain. Takuni akan nanu tuh. Kayak apa tentang aku tadi? Ia akan menyambat dan mengeluarkan segala kekurangan-kekuranganmu.
tahu kita di situ. Cuman kebanyakan orang tuh bila disambut kekurangan tuh kada mau. Tapi orang yang hendak baik dipadahkan yang kada baiknya tuh bersyukur. Makanya inya disebutakan orang yang bisi sifat tersinggung lawan pemarah ini lambat baik. Bukan kada mau baik, tapi lambat baik. Kenapa jadi dinamakan lambat baik? Karena kebaikan tuh hendak bertambah kepada dirinya tuh terlambat. Terlambat tuh kenapa? Dihalangi oleh tersinggung lawan marah. Dipadahi orang tuh sarik. Karena jangan kayak inilah merangut muha. Merangut tuh sudah pemarah. Kalau tersinggung masih di dalam, kalau keluar jahir pada perbuatan, bibir pirut dah. Nang atas ke kiri, nang bawah ke kanan. Apalagi mau ngelibii, pas dinasihati itu pemarah dah. Keluar ngajar. Perbuatan tercela. Ini pemarah, karena bukan lagi terpendam, ini keluar. Binasnya. Kayaknya jangan lagi lah minta tolong aja, jangan lagi kayak ini. Orang memedahkan yang baik. Makanya orang yang punya sifat pemarah dikatakan lambat baik. Kenapa jadi lambat baik? Karena lambatnya menerima nasihat yang baik. Hadir di majelis dinasihat, dapat nasihat tersinggung. Tapi bila di majelis dapat keterangan yang menyangkut keburukan orang lain, himung, han si anu tuh tetangga kau tuh, han si anu tuh anu. Tuh si anu, wah si anu. Pas menyangkut ke diri, ada pas kalau guru nih. Ada lagi aku hadir majelis, kada cocok lagi. Kenapa disitulah lambatnya baik? Karena kebaikannya terhalang oleh sifat tersinggung dan pemarah. Hendaknya dipuji aja terus. Orang terlalu dipuji itu kada mau baik. Kenapa? Bahkan nyamuk tuh mati ditapuk tangan. Mati terlalu diembung nah. Gugurnya udah berasa langsung mati. Nah, diambung terus kayak nyamuk. Bulu baju makin begana. Nah, jurang. Gugurnya udah berasa. Lu ingat bila dipuji orang. Julun bila nyamuk tuh mati, tapuk tangan. Sekian banyak manusia tuh gugur karena tapuk tangan. Artinya karena pujian. Terlalu dipuji, nah takurihing seorangan malam. Guring takurihing, diwisi takurihing. Kada tahu pada aslinya ia tadi tersenyum karena pujian orang lain yang bukan kenyataannya pada dirinya. Takurihing terus. Sirik inya. Pada hakikatnya ia jatuh di mata Tuhan. Sembahyang takurihing. Sampai diwisi takurihing, hihihi, takurihing seorangan. Cuma di situ ulun ingat nyamuk itu mati ditapuk lawan itu peribahasa. Ulun dulu pernah berdoa, tapi ini hanya sekadar gambaran lah. Artinya Nabi menyuruh bila dalam segi agama melihat orang yang di atas, di dalam segi dunia lihati orang yang di bawah. Supaya melihat di atas, jangan dunia melihat kepada orang yang lebih, tetapi agama melihat orang yang ke bawah. Nabi menyuruh bila agama lihati orang yang ke atas. Ini hanya segar gambaran. Ulun dulu saking dulu takutan dihina orang dan takutan disariki orang. Wah ini yang namanya dihina orang tuh jadi kesenangan ulun. Sampai ulun pernah berdoa meminta lawan Allah Ta'ala di kedua tangan ulun, ya Allah julun hidupkan ulun dalam keadaan fitnah. Berani ngucap itu ulun. Kenapa? Karena ulun tahu efeknya dipuji itu. Kalau gugur, ulun pernah ngangkat tangan, hidupkan ulun dalam keadaan fitnah, julun. Itu pernah doa ulun. Kalau ada orang menyambat ulun macam-macam itu memang doa ulun kabul. Tapi dari situ ulun ketahanan batin. Kayak apa bajaknya hati ulun supaya tahan. Bagi ulun nang kakak itu kada apa juga karena masuk kubur tuh kada berdua bang. Ya Allah, inya ulun kebaikan ulun kebaikan inya artinya kalau kita melihat memandang kepada agama melihati kepada orang di atas.
Cuma tuh sekedar ngisahkan ulun aja bang lah. Ulun artinya berkisah perjalanan. Kada dituruti kada bapak. Artinya yang penting kita kawa menguasai marah. Ini kada begegayaan lah. Ini belum kada begegayaan. Bepandir dasar memang itu memang pernah ulun ucapkan. Bukan artinya kaleng-kaleng. Asli loh. Bukan kaleng-kaleng. Intinya pemarah itu, ulun di sini menyebutkan hanya pemarah itu merugikan kepada diri sendiri. Penjelasannya panjang, hadis-hadisnya banyak. Ulun percepat dikit. Luqman Al-Hakim pernah berjalan bersama anaknya. Ini kisah yang membawa hikmah. Luqman Al-Hakim ini kalau kada hilap muridnya oleh Nabi Daud dan tercatat terabadi di dalam Al-Quran. Murid oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Beliau ini terkenal ahli hikmah. Luqman Al-Hakim suah berjalan lawan anaknya. Luqman Hakim pernah mendidik anaknya dengan hikmah. Berjalan lawan anak, membawa keledai sebuting. Luqman berbuat di atas keledai, nang anak di bawah berjalan. Lewat di segerombolan orang nang duduk di depan rumah. Pas lewat orang di halaman rumah tadi itu bepandir, rame bepandiran. Tujar orang Luqman. Jar bahasa kita Banjar, tuh dati Luqman. Bahasa ulun kada nyaman menyambat tuh dati Luqman tujar. Contoh orang biasanya di kampung-kampung pemandiran yang kada teratur. Ulun tersebutnya kada nyaman menyambat. Cuma ulun sambat contohnya. Tujar orang Luqman. Kada pintar lalu jar orang. Inya duduk di atas, anak di bawah. Kada kasihan lalu lawan anak. Turun Luqman dari keledai, anaknya dinaikkan ke atas, berjalan lagi, lewat lagi ada orang bergerombolan depan rumah, bepandir lagi orang yang depan rumah tadi. Tujuh orang Luqman tuh, nah anak durhaka lalu, anak di atas keledai, kuitan disuruh berjalan, biar Luqman salah pulang. Anaknya diturunakan berjalan berdua. Lewat lagi ada orang gerombolan depan rumah. Jalan. Bepandir lagi orang tadi berbicara. Tuh latih Luqman kada pintar lalu jar. Buat apa kalau ada itu dibawa ditarik, jangan ditunggang nyaman kada lapah berjalan. Salah pulang je Luqman. Naik berdua kita. Naik nang anak naik, Luqmannya naik, berjalan lewat lagi depan rumah orang. Ada orang bergerombolan, bepandir orang tadi. Tujar orang Luqman tuh kada bisi perasaan lalu. Keledai dinaiki keduanya berdua lawan anak, marasinya membawa kasihan keledai. Lah uyuh mangkotinya berdua. Salah pulang je Luqman. Kita turun nakai. Turun. Kita angkat keledainya, dianggung keledainya. Mangkat berat bangkat keledai. Lewat di depan rumah orang. Bepandir lagi orang-orang kampung tadi. Luqman tujar orang cilati. Di mana mandak anu je bahasa kita di mana mandak nih, jaka diandak nya suruh berjalan seorang bisa ai maka dianggung di atas anu berjalan berdua baret mangkat lawan anak nah berdua sudah terlewat semua perjalanan di depan orang banyak tadi di setiap gerombolan. Luqman bepadah lawan anak nak kalau kita hendak meladeni pemandiran manusia ya kaitu pang sifatnya dunia. Kayak ini kita bersifat dipandir orang, kayak ini sifat dipandir orang, kayak ini kita bersifat dipandir orang. Maka nak jadilah diri engkau sendiri, jangan jadi mengumpati kehendak orang lain. Jadilah nak kayak dunia ini bahrun amik, lautan yang sangat dalam. Jadilah engkau diri sendiri.
atas landasan ilmu agama yang diketahui, jangan terpengaruh dan terberdaya atas muntung orang lain. Artinya jangan sampai gara-gara muntung orang lain yang kelakuan kita tadi, kita dengan pengetahuan ilmu agama yang kita tahu hukumnya, yang kita tahu pengetahuannya, tata caranya, tetap tegak berpendirian dengan hukum itu. Seumpama kita menguasai amarah, kada peduli orang hendak menyariki kita. Jangan takutan dengan hujatan orang lain, pemandiran orang lain yang memancing akan sebab timbulnya emosi kita. Kayak itu kalau kita dunia di kampung, bila kita berduit kawan ni orang, bila kita kada berduit sambati orang. Baju baik di mana nukar, baju kada baik marasnya aja, baju rumbis marasnya aja, baju kada. Iya kayak itu bang, sudah manusia. Kalau kita kada jadi diri kita sendiri dalam menguasai amarah kita, kita kada kawa menghindar daripada jalan ini. Jalan untuk di dunia ini pertama untuk selamat dahulu, yang kada menghilangkan akan pahala-pahala salat tadi, ialah harus kita menempuh jalan ini. Bila kada kita uyuh hidup di dunia ini uyuh, kita harus menempuh jalan ini. Bila kada kita tempuh ya kayak itu pengerasanya. Mbanu manis, mbanu masam, mbanu pahit, mbanu keasinan, mbanu kemasaman, mbanu kemanisan. Kaliwatan manis gula darah, kaliwatan pahit kalat, pahit liur. Jadi yang itulah yang namanya sudah dunia. Bila kita kada jadi diri sendiri, kada jadi apa-apa. Jangan himong dipuji orang, jangan marah dihina orang, tetap kita jadi diri kita sendiri, fokus kepada menguasai amarah kita. Ini kisah Luqman al-Hakim. Yang kedua, ingat kisah Nabi lah. Dulu waktu di Madinah, Sayyidina Abu Bakar ingat kisah Nabi Sayyidina Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi bertakun lawan anak Sidin nambangaran Aisyah, sedangkan Aisyah itu bini oleh Nabi dan Nabi itu minantu oleh Abu Bakar. Wafat Nabi, Aisyah ditakuni, wahai Aisyah, adakah lagi satu amalan? Adakah lagi amalan yang belum pernah kau kerjakan daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada, ujar Aisyah. Apa? Nabi bersedekah dan memberi makanan roti setiap subuh kepada orang yang buta, Yahudi buta di ujung kota Madinah tuh. Lalu Sidna Abu Bakar menuruti. Kamu tabah bang, mengikuti ya Allah. Apa yang disenangi Nabi, ya senangi. Apa yang dibenci Nabi, ya kada katuju juga. Tulak Sidna Abu Bakar tiap pagi. Diberi oleh Abu Bakar roti. Nabi waktu itu bila bersedekah kepada si pembuta waktu hidup itu, setiap kali memberi roti kepada pembuta tadi, kisah ini terkenal. Nang buta tuh menyambet lawan Nabi. Pas memberi roti ini, bersuara nang buta, apa? Kamlah hati-hati di Madinah lawan nangaran Muhammad. Jangan umpati Muhammad. Muhammad tuh sasat. Muhammad tuh syirik. Itu memang sudah dari zaman dulu lah. Ada nangka itu tuh dasar ada dari zaman dulu. Muhammad tuh sasat, Muhammad tuh syirik, Muhammad tuh kayak ini. Nabi dengan lapangnya dada, kadada amarahnya. Sidin niat bersedekah ya bersedekah, dicaci orang Sidin berdiam. Tatap isuk Nabi balik unjuk. Bebulan-bulan Nabi beri roti, beri duit. Sampai kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun melanjutkan perkara itu setiap kali akhirnya tahu. Ketika mencaci di zaman orang tuh, setelah wafatnya Nabi, inya masih mencaci Nabi, lalu bersuara oleh Abu Bakar, "Rahat memberi roti nih, waktu memberi roti." Kamu tahu lah jar Abu Bakar. Yang dulu setiap pagi mantari duit lawan mantari roti itu ialah yang orang yang engkau caci, nangis orang buta tadi, Yahudi tadi. Ya. Sekali ditakoni oleh Sayyidina Abu Bakar, kenapa jadi engkau mencaci Nabi tadi tuh? Inya berkisah.
Oh, suatu waktu orang nambutani garing. Setelah garing, kada awal lagi apa-apa. Akhirnya apa nang diberi Nabi tadi, Bang, nang dimakan. Setelah tahu inya bahwa orang nang dicacinya tadi itu Nabi, nangis inya, bekisah inya, aku jernya disuruh diupah. Orang nang kada katuju lo Nabi, naikamlah minta-minta di situ karena kau beri gaji per bulan, mencaci digaji. Sekalinya jeriau dibuta tadi tuh, kau laksanakan tadi gajihan kada dapat, malah jenya keseharianku dan aku berobat sampainya garing tadi tuh, malah semuanya itu yang ku makan dan yang semua yang ku pakai pemberian daripada orang nang aku caci. Tapi Nabi di situ sebagai contoh kada marah. Kayak apa artinya hati Nabi nih? Putihnya hati Nabi nih, batinnya hati Nabi nih. Itu kisah di zaman Nabi. Lapangnya hati Nabi tadi atau Rasulullah kita. Langsung aja sih menyebutkan cara mengobati marah. Cuma intinya marah itu pokoknya kada bagus dan itu sifat sifat yang merugikan diri sendiri. Langsung karena hari jam 10. Cara mengobati marah itu yang pertama kayak apa? Mengobati penyakit marah itu ialah dengan dua perkara. Ini yang ulun jalani dan ini ulun yang ulun rangkul. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Tapi di sini ulun terangkan, yang mana ilmu tuh kayak apa, amal itu kayak apa. Mengobati penyakit marah itu dengan dua perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Yang pertama ilmu, ilmu itu artinya mengetahui. Bila mengetahui berarti berilmu. Nah, orang alim itu orang-orang yang mengetahui. Orang jahil itu orang-orang yang tidak mengetahui. Jahil lawan alim itu berpasangan. Bila kada tahu berarti tahu, bila tahu berarti kada tahu. Ini bukan tahu tempe. Niat bila tahu mengetahui berarti itu alim bahasa Arabnya. Bila alim mengetahui tentang ilmu agama biasanya. Adapun orang yang mengetahui ialah, adapun yang pertama ilmu ialah mengetahui tentang kemuliaan-kemuliaan menahan marah. Cara mengobati marah itu yang pertama ilmu ialah mengetahui kemuliaan-kemuliaan orang nang kada bisi sifat marah itu apa. Itu yang pertama. Kemuliaan-kemuliaan orang yang bersih, orang yang kada makawa menguasai atau bisa menguasai sifat marah ialah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, man qadama ghaidan, siapa yang mampu menguasai marah, wa huwa qadirun ala ayyum bidahu, sedangkan ia dalam keadaan mampu untuk melampiaskannya, tapi mampu menahannya, mampu menguasainya, da'ahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah akan memanggil orang itu di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk, ya, di hadapan para makhluk. Wahai si anu, maka falyukhayyir, dipersilahkan ia untuk memilih minal huril ain, daripada bidadari-bidadari masya'a, sakahandakinya. Itu padirat orang nang kaum menguasai marah, harus mengetahui pertama. Yang kedua, orang kaum menguasai marah itu wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang tuh. Kita kada tahu dicintai Tuhan atau kada. Kita ini dilaknat Tuhan kah atau kada. Terkadang kita saking kada tahunya gawian yang salah pun kita anggap itu dicintai Tuhan karena ketidaktahuan kita. Kedua, Tuhan cinta. Yang ketiga, Allah ridha kepada orang nang kawa menguasai marah. Ulun lebih memilih dicintai Allah Ta'ala biarpun dicaci maki di sisi manusia. Ulun lebih mengutamakan apa yang disuruh Tuhan daripada harus berbuat baik, artinya berbuat demi untuk manusia tadi tuh kada sarik atau kada menghina terhadap kita.
Tetap ulunnya yang penting. Ulun lebih memilih menahan amarah kayak apapun orang di samping dan di sekitar ulun. Yang kedua, mengetahui dampak-dampak daripada sebab marah. Di antaranya yaitu inkisarul qalb, hancurnya hati seseorang. Wal adawah, menyebabkan permusuhan. Wan nadamah, dan menyebabkan penyesalan. Orang tuh mbah menyenyarik, pandir keluar kada karuan, pasti mbahnya penyesalan. Dan akan menyebabkan dendam-mendendam, balas berbalas-balasan, tiada sapa tegur. Itu harus mengetahui kita. Bila kita kada menghendaki itu, mengingatkan kita untuk menguatkan kita terhadap untuk tidak berbuat marah atau kau menguasai amarah. Yang kedua, dampak marah pada diri apabila tidak bisa menguasainya. Apabila marah dendam yang terpendam pada diri sesuai sabda Nabi, maka ia akan menemukan yang namanya satu penyakit, lumpuh. Harus mengetahui kita, renung akan tapakurakan aku nih bila tatarusan penyarikan bakal kayak ini. Jangan disambet takdir bila tetamu itu datang, karena itu pilihan kita. Jika kita sudah menguasai amarah, hilang amarah pada kita, kemudian kita diberi penyakit lumpuh, itu baru namanya takdir. Tapi kalau kita tahu bahwa marah itu dipendam menyebabkan lumpuh, tapi kita mengetahui dan kada hendak merubah, datang penyakit lumpuh, jangan katakan itu takdir, itu namanya belum takdir. Takdir itu terjadi setelah ikhtiar. Apabila sudah ikhtiar, masih ditentukan Tuhan, itu namanya terjadi takdir. Tapi belum berusaha, belum apa segala macam, terjadi menamakan takdir. Kayak ini Pak udah takdir, lain takdir lah namanya. Takdir itu setelah ikhtiar dalam hadis. Yang kedua, kita harus mengetahui dan menapakurkan kepada diri kita tidak menginginkan apabila marah yang terus-menerus dikeluarkan, maka akan dampak menjadi yang kedua ialah latah. Ulun kada tahu bahasa Indonesianya. Intinya sembarangan. Dampak yang ketiga, nuksanul akli. Maka katakan kepada diri kita untuk mengobati, wahai diriku, bila sayang lawan diriku, aku kada hendak tadi terjadi yang ketiga ialah apa? Apabila aku terus-terusan marah, maka akan menyebabkan nuksanul akal, kurangnya akal pikir. Je bahasa kita, berpikir kada tapi kawa. Dampak yang keempat, kada peingatan. Orang tuh bila amarah tinggi kada peingatan. Sampai di zaman Nabi itu bila ada rapat orang nang bisi pemarah ini kada dibawa oleh Nabi. Nabi kada memanggil sahabat-sahabat nang pemarah, karena satu perkara orang yang kuat tersinggung dan pemarah tuh kada kau dibawa bermusyawarah. Kenapa? Karena sedikit tersinggung perkara tuh kada mau selesai. Kedua, akalnya kurang, nya kada kawa mengembangkan, memberikan untuk jalan yang lurus yang panjang tuh kada kawa, akalnya pendek. Di samping itu juga kada peingatan. Hanya remandak salawar, kada ingat besesarik, orang disalahkan, bini disariki, anak disariki, seorang nama andak, seorang kada ingat mandak salawar, yang lain dimarah-marahi. Itu dampak dalam keseharian. Maka itu ditapakurkan kepada diri untuk mengobati tadi. Itu harus mengetahui ilmunya. Langsung yang kedua, yang ketiga, ya, dampaknya pada diri lah. Tadi dampak di luar diri bisa menjadikan permusuhan, berbalas-balasan, dendam-dendam, ya, bahkan bisa terjadi berbunuh-bunuhan. Dampak pada diri bisa menjadikan lumpuh, stroke, dan menjadikan akal kurang, daya ingat kurang, dan apabila yang terakhir terus-menerus, yang seperti ini akan menjadikan ia pikun. Bahasa kita pikun, lali je bahasa Banjar. Suruh nukar gula, nukar obat nyamuk. Suruh, iya tadi bang kada nyambung semuanya. Maras anak kita menggaduh gara-gara kita kayak ini. Untung kada disia-siakannya. Pas diantarnya kapan dijumpo, maras kita tak sia-sia. Karena sebab apa? Gara-gara kita juga. Kita makin tua makin hendak disayang, makin hendak diperhatikan. Tapi karena sebab kita, anak kulir menggaduh bujur tuh.
bini gin kulir menggaduh, pas bini sihat kulir menggaduh. Tuh kalau ada hartanya bener ya masih nyahakon menggaduh. Kecuali bujur-bujur cinta karena agama. Mun sudah kayak itu awak harta kadede lagi tinggalkan ibu lagi ya. Kulir bujur. Dan penyesalan suara ulun ini bisa akan terjadi bagi orang-orang bila kada menghilangakan. Saat ini mungkin belum berasa, tapi mudah-mudahan kita kada mendapatkan hal-hal yang ini kada menemukan. Kita mudah-mudahan kalbun salim berataan hati kita bersih berataan. Nah ini yang pertama yang ditujukan kepada diri, diberikan pertanyaan kepada diri kita, hakonkah kada, hendakkah kada, dampaknya kita ketahui, kita kada hendak permusuhan, kita kada hendak ini, harus menguasai. Yang kedua amalnya ialah, cara mengobati yang kedua ialah amal itu perbuatan. Ucapkanlah ketika kau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar kada dimuntong di hati, tak timbul hati ucapakan. Bila kada bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ulun berlindung lawan pian ya Allah. Sadar akan penyakit ini. Ulun berlindung lawan pian ya Allah. A'udzubillah. Ucapakan. Apabila engkau marah dalam keadaan berdiri, maka bawa berduduk. Bila tatap berdiri bebangat pian. Malah meribet kena. Kasihan kaca kada bersalah, kalau pacah kaca kada bersalah itu marah sebenarnya. HP kada bersalah ditawakakan. Bakalahi laki bini di tengah jalan. Hilang akal ada supan kada ada lagi. Besesarikan, berrejuan. Keributan, rancak melihat di tengah jalan. Lihat ulun tapak orakan pada diri ya Allah, ulun. Mudahan nyarohi rahayu dalam hati ulun berucap. Nan bini maraju berjalan. Wah. Padahal hendak kayak berbuat, jangan tinggalkan salajur apa ada. Penyakit maraju penyakit marah tadi itu bang. Tinggalkan lakiannya apa ada? Jurang jangan tinggalkan orang salajur bulik berjalan dalam hati. Baca kata tadi berbuat. Apabila engkau berdiri, bawa berduduk ya Nabi. Bawa berduduk, tak naik atau tak ucap kakak luar yang kada bagus. Amarah tadi, bawa berduduk. Masih panas berduduk, bawa berabah. Masih kada tahan berabah, bawa berjauh. Umpama kita kada tak biasa masih berasa orang hati ini masih melindap. Masih melindap, tak kumpul orang, masih melindap. Tapi niat ada menguasai, hendak menghilangkan. Pas tak kumpul, tak lindap hati tadi. Merigap, orang tak singgung anak marah tuh merigap pian, ketahuan. Melindap. Kayak model gas lawan ang korek. Jup. Makin ganal tak singgungnya, ada lagi gas. Itu, apa namanya tuh, semprotan bara api itu. Bub. Makin kamasraan tersinggung, kada lagi dah melindap, langsung aja keluar, berbas langsung. Kada kau berduduk, jika berdiri bawa berduduk, jika berduduk bawa berabah. Bila kada tahan, bawa berjauh. Yang penting kawa dulu melapang dada. Karena biasakan pulang. Auzubillah, ingatakan. Rancaki membaca muawizatain. Di belakang baca a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ulun berlindung kepada Tuhan yang menciptakan falak, waktu pagi, cerah pagi, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Baca ayat itu untuk berlindung beritaan, karena marah itu bagian daripada perbuatan syaitan. Dan yang terakhir caranya tadi disunnahkan membawa baudu. Mun kawa sanggup baudu, bawa baudu. Kenapa? Karena jernya marah itu dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Maka bawalah baudu. Disunahkan bagi orang nang pemarah tadi rancaki baudu. Dada gemangat. Cuma intinya bila tersinggung, bila rasa kada tahan, bawa berjauh. Cuma berjauh tadi jangan dinampakkan kalau kita tersinggung, memberi supan.
sandiwara akan apa kah aku nak kawisi kah aku biliklah umpama ada auran pastakana jangan dinampakkan kita hanya menguasai marah tadi kalau kita tersinggung. Jangan pas tersinggung langsung bejauh. Jangan tuh ada hendak menghilangkan marah itu dasar memelihara tersinggung berkembang biak ya jadi pemarah akhirnya. Betelur terus banak betalo behintalo sekong ngarannya pemarah, behintalo dari pemarah keluar dendam, behintalo dari dendam keluar kecewa, behintalo dari kecewa keluar hendak menghantam orang, behintalo hendak menghantam orang keluar macam upah behintalo terus lah, jangan dipelihara bukannya itu berkembang biak. Hintalonya kuat laju itu hintalonya bilang kada mahadang hari laju pada ayam behintalonya kalau dipelihara. Jadi pada intinya bila berdiri, bila kada tahan bawa bejauh. Karena biasakan pulang di tengah orang banyak mendangari. Biasakan biar marigap bawa tak orihing senyum. Biar muhanan tak orihing marah anu kada tahan bawa bejauh. Membiasakan. Karena yang terakhir menyebutkan ibadah kada terasa lezat selama ada amarah nih di dalam hati. Sembahyang itu kada terasa nyaman. Membaca Quran kada terasa nyaman. Bersalawat di dalam pikiran kada nyaman terasa pahit bersalawat terasa pahit berzikir Allah. Sedangkan kita dalam setiap ibadah salat ataupun yang lainnya yang kita cari rasanya rasa nikmat, sedangkan sifat amarah itu menghalangi daripada rasa nikmatnya ibadah. Ya lagi kada amarah nyaman pastakana lagi marah nah sembahyang alhamdulillahirabbil alamin pikiran si anu tuh ya Allah ya. Kada nyaman. Guring kada nyaman, itu kada nyaman. Semuanya menjadi kada nyaman. Wallahu alam bisawab. Nanti ulun sambung marahnya panjang pembahasannya. Mungkin kada sekali. 7 semuanya. Semuanya berjumlah 7. 7 tertundanya pahala seseorang. Artinya 7 perkala yang menghilangkan yang menyebabkan hilangnya pahala salat tadi. Bagi orang nang pakih mendalam, ia sangat memperhatikan kepada perkara nang 7 ini. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Hati kita bersih bertaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat, di hari yang yauma la yanfa'u malun yang tidak memberi manfaat ya Allah, harta ataupun anak ya Allah, kecuali orang yang selamat siapa? Man atallaha, orang yang benar-benar menghadap Allah. Membawa apa? Kada membawa duit, kada membawa apa-apa. Janji pian ya Allah. Man atallaha, nang datang kepada pian. Membawa apa ya Allah? Membawa ya Allah. Man atallaha biqalbin salim, membawa hati nang selamat daripada penyakit-penyakit ini. Maka selamatkan hati kami ya Allah. Selamatkan daripada segala penyakit anak turunan kami, dan rasakan daripada untuk setiap daripada kami ya Allah manisnya ibadah, manisnya salat, manisnya zikir, manisnya salawat, manisnya kehidupan dunia, manisnya kehidupan akhirat ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung yang akan datang, masih efek-efek dari amarah panjanglah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.